agar supaya sempurna ibadah kita khususnya pada takbir. Ada 5 macam sunnah takbir. Allah, pas Allah tangannya diangkat, jangan diangkat dulu baru Allah diangkat. Berhentinya di mana? Di atas. Berhenti takbirnya Allahu Akbar. Bar itu di sini. Bar. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una fid dharain. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa sunnah jazmu ra'ihi, dan disunahkan menjazmkan rohnya takbir. Ayat takbiri yakni takbir khurujan min khilafi man aujabahu, karena keluar dari khilafnya ulama yang mewajibkan dia akan jazm Rabb Allahu Akbar. Wa jahrun bihi, dan disunahkan menyaringkan dengan takbir li imamin, bagi imam, kasairi takbiratil intiqalati, seperti setinggalnya segala takbir intiqal. Wa raf'u kaffaihi, dan disunahkan mengangkat 2 telapak tangannya, au ihdahuma, atau salah satu 2 telapak tangan, inta'assara raf'ul ukhra, jika sulit oleh mengangkat yang satunya, bikasfin, disertai membuka, ay ma'a kasfihima, yakni disertai membuka 2 telapak tangan. Wa yukrahu khilafuhu, dan dimakruhkan oleh menyalahi daripada membuka. Wa ma'a tafriqi asabi'ihima, dan serta merenggangkan jari-jari 2 telapak tangan, tafriqan wasaton, dengan renggang yang sedang. Hadwa ay muqabila mangkibaihi, pada berjurusan, yakni berjurusan dengan 2 pundaknya. Bihaisu yuhadi atrafu asabi'i a'la udunai, dengan sekira-kira berjurusan sejajar oleh ujung jarinya dengan bagian atas 2 telinganya. Wa ibhamahu syahmatai udunaihi, dan sejajar oleh 2 jempolnya seseorang dengan 2 gaji, yakni 2 cubit 2 telinganya dia. Wa rahatahu mangkibaihi, dan sejajar 2 telapak tangannya dia dengan 2 pundaknya. Lil ittiba'i, dalilnya karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia,
sesudah kita mengkaji tentang rukun sholat yang kedua, yaitu takbiratul ihram, dan kita sudah memaklumi dalam takbiratul ihram ada dua pembahasan. Yang pertama, syarat-syarat sah takbir, dan itu sudah kita bedah pertemuan yang lalu, 16 syarat. Yang kedua, sunnah-sunnah dalam takbiratul ihram. Perlu diketahui sunnah-sunnah pada takbir jumlahnya ada 5 macam sunnah sesuai dengan apa yang disebutkan oleh kitab Fathul Mu'in ini. Meski di luar kitab ini banyak sekali ya. 5 sunnah dalam takbir, ada 5 macam sunnah. Pelan-pelan kita rapihkan sholat kita. Anggap saja kayak check up di rumah sakit. Bila ternyata badan kita sehat, alhamdulillah. Bila ternyata badan kita jantungnya bermasalah, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah, nggak ada penyakit. Ada penyakit, alhamdulillah, ketahuan buru-buru diobati. Begitulah dalam sholat. Kalau ternyata sholat kita sudah benar sesuai tuntunan Nabi, alhamdulillah. Kalau belum benar, alhamdulillah. Mungkin ini rahasianya panjang umur, kita belum benar sholat kita, biar disempurnakan yang belum benar itu. Agar supaya sempurna ibadah kita khususnya pada takbir, ada 5 macam sunnah takbir. Yang pertama, takbir ini sunnah roknya sukun. Kalau takbir itu sunnah roknya dibaca sukun. Allahu Akbar, ndak usah Allahu Akbar. Begitu, mentang-mentang baru ngaji nahu, ini khobar ulu rofa, akbar boleh. Begitu, sunnahnya jazm saja, sukun kata orang. Sunnah dijazmkan. Dalilnya dari mana? Kita sunatnya Allahu Akbar, rohnya mati. Khurujan min khilafi man aujabah. Ada ulama yang berpendapat bahwa wajib rohnya mati. Ada ulama yang berpendapat wajib kalau takbir rohnya dibaca sukun. Kalau sampai rohnya dibaca tidak sukun, dhamma macamnya, menurut pandangan ulama tersebut tidak sah sholatnya. Dari mana itu ulama itu? Siapa ulamanya yang mengatakan wajib rohnya sukun? Di antara pembesar madhab Syafi'i, Imam Ibnu Yunus di dalam syarah At-Tanbihnya, begitu juga Imam Ad-Damiri di dalam syarah Minhajul Talibin, namanya An-Najmul Haj.
Kata beliau, yushtaratu jazmu ra'ih, dipersyaratkan rohnya kudu sukun, artinya wajib sukun. Ada ulamanya. Dari mana ini ulama mengatakan rohnya wajib sukun? Ada hadis, ada riwayat hadis yang berbunyi at-takbiru jazmun, at-takbiru jazmun, takbir itu jazm. Begitu. Kok Fathul Muin bilang sunnah? Kan ada hadisnya tuh, kata ulama tuh. Ilmuwan Islam itu, saudara, bila ada hadis dicek, diteliti. Menurut para hufaz, para pakar-pakar hadis yang meneliti tentang hadis-hadis Nabi, itu hadis yang berbunyi at-takbiru jazmun tidak ada asal usulnya. Setelah dicek tidak ada. Sebagaimana hadis la tusayyiduni fis shalah, jangan baca sayyidina ketika sholat. Ini juga dicek oleh seluruh ulama pakar hadis, tidak ada sumbernya. Ngarang-ngarang saking gak demennya mas sayyidina, pakai ngarang-ngarang hadis. Bukan hadis Nabi at-takbiru jazmun. Akan tetapi adalah kalamnya seorang tabi'in besar, imam madhab, namanya Ibrahim An-Nakhai. Beliau bilang at-takbiru jazmun, bukan hadis Nabi. Dari hadis itu Ibnu Yunus dan orang yang mengikutinya wajib takbir rohnya sukun. Namun para pakar hadis meneliti ini tidak ada sumbernya, karena ulama itu bijak. Segala sesuatu tidak langsung bantah, meski dibantah selalu memberikan alternatif buat kita. Andai hadis at-takbiru jazmun adalah benar hadis Nabi, maka maksudnya at-takbiru jazmun adalah bukan maknanya takbir itu dibaca sukun, bukan. Akan tetapi andai itu hadis Nabi at-takbiru jazmun, maknanya ay biduni ta'liq, takbir itu kepastian, tidak boleh pakai insya Allah, Allahu Akbar, jangan ditambahin insya Allah, titik segitu. Bukan maknanya jazmun itu sukun, bukan. Begitu kata ulama. Namun pendapat itu dihargai oleh Fathul Muin di dalam kaidah hukum dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana Imam Jalaluddin As-Suyuti, ulama besar mazhab Syafi'i, kelahiran Mesir, gede di Mesir, wafat di Mesir tahun 911 Hijriah. Kata Imam Jalaluddin,
As-Suyuti di dalam kitabnya Ashbah wan Nazair, al-khuruju minal khilafi mustahabun, keluar dari perselisihan ulama sangat dianjurkan untuk diambil. Sehingga bila ada ulama wajibin sukun, kita kata sunnat, sunnat saja, sunnat. Allahu Akbar, sunnat sukun. Begitu. Satu, sunnat takbir ada 5. Yang kedua, wajahrun bihi li imamin. Kedua, sunnah takbir itu sunnat takbirnya dibaca kencang, jahar, kencang takbirnya, jangan pelan. Namun tidak mutlak. Bila yang nomor 1 roknya sukun mutlak, imam, makmum maupun sholat sendirian roknya sukun nomor 1. Namun nomor 2, sunnah jahar ini khusus bagi imam. Kalau imam sholat takbirnya kencang, imam doang kencang, takbiratul ihramnya kencang, Allahu Akbar kencang, imam doang. Dan si imam bukan takbir saja yang kencang, begitu juga takbir intiqal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia kencang, kencang. Sami Allahu liman hamidah, kencang dia baca. Salam kencang, begitu bacanya. Tapi nanti pada babnya jahar, imam doang. Imam bacanya kencang. Bagaimana dengan muballigh, penyambung suara imam? Zaman dulu ehok, begitu sekarang mikrofon. Ya sama kencang, begitu. Cuman kalau kencang niatnya zikir. Yang kedua, niatnya zikir dan ngasih tahu. Tapi kalau niatnya ngasih tahu doang, pindah-pindah gerakan, batal sholatnya. Kalau tidak niat Allahu Akbarnya zikir kencangnya, bukan pemandu, bukan pemandukan, bilangin, bukan. Bagaimana bagi kita makmum? Itu mah sunnatnya pelan, jangan kenceng satu orang aja. Makmum juga Allah, nggak usah makmum, nggak usah pengen jadi imam, pelan, kedengeran kuping dewek. Makmum jangan kenceng takbirnya, tuh makmum kenceng banget. Taraweh udah kayak pasar Lembang aja, Allah begitu taraweh. Jadi udah berisik banget. Komando satu aja, jangan muanya komando, repot. Begitu makmum pelan,
dari awal sholat sampai akhir sholat, kecuali amin doang. Pada sholat jahar aminnya kencang. Makmum begitu orang yang sholatnya sendirian, tidak kencang. Kalau sendirian Allahu Akbar pelan aja, ngimamin kagak kencang banget. Allah, aduh, pengen jadi imam kayaknya. Kasih SK biar dapet SK-nya. Jangan. Yang disuruh kencang hanya imam, makmum pelan, sholat sendirian pelan. Doa yang disuruh sunnah takbir, menjaharkan takbiratul ihram, tapi khusus imam saja. Makmum dan orang sholat sendirian bacanya pelan aja, nggak usah kencang-kencang. Begitu. Yang ketiga, sunnah takbir itu, sunnah dalam takbir itu sunnah raf'u kaffaihi, sunnah tangannya diangkat. Tangannya diangkat, sunnah diangkat, jangan enggak diangkat. Mula kapan diangkatnya? Mula kita mulutnya ngomong Allah, diangkat. Jangan diangkat dulu Allah, jangan. Dikit ganjarannya, bareng Allah, pas Allah tangannya diangkat. Jangan diangkat dulu baru Allah diangkat. Berhentinya di mana? Di atas. Berhenti takbirnya Allahu Akbar, bar tuh di sini, bar di sini, baru bar. Udah bar tuh di sini, selesai bar tuh begitu. Udah begini, nanti ada kesunatan lanjutannya, turunin, tinggal turun. Begitu. Gara-gara nggak ikuti ajaran macem-macem. Allah, ada yang kayak begitu, ada nggak? Yang mana nih orangnya? Nggak ngaji, repot juga bilanginnya. Nggak benar. Kenapa itu orang diputer-puter? Salah nurunin, salah diputer-puter. Habis Allahu Akbar tuh, nih turunnya kanan dulu, kiri dulu. Pikir dia kanan dulu, pikir dia. Sebab Nabi hobinya kanan, dipikir dia kanan. Pas udah kanan, kan Nabi suruh tangan kanan di atas. Loh, kok di bawah? Bener apa salah? Kayaknya yang begini salah, bener begini kayaknya. Oh iya bener. Jadi yang enggak takbirnya tuh begitu. Jadi ibadah ini ada tuntunannya. Bila udah diangkat terapi dengan bar, nanti ada ajaran tuh berikutnya keempat, turunin tangannya. Jadi tangan turun tuh udah bar. Ini Allahu Akbar. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana ini?
Ya Allah, jangan gitu, nggak benar. Ganjarannya dikit. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Anda sholat kayak saya, kata Nabi. Kan bulan Maulid malam ini ya kan, malam-malam 12 lagi sallu alal habib. Kan penting gitu, biar benar. Nih ngangkatnya mau diajarin. Berapa tangan yang diangkat? Dua-duanya kalau bisa. Karena atunya habis jatuh kerobohan gedung, bisanya satu, ya satu nggak apa-apa. Sebab kata Nabi, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Bila aku perintahkan ngerjain sesuatu, kerjain yang mampunya aja. Emang atu doang, ya udah atu, wong tangan atunya ini di gip, iya gara-gara kerobohan gedung sekolah lagi gitu ya, tangan atu kalau memang nggak bisa jangan paksa, apalagi tangannya buntung. Diangkat dua telapak tangan. Dari mana dalilnya? Di dalam hadis yang sahih, Imamul Bukhari riwayatkan di dalam Sahihul Bukhari, Imam Muslim di dalam Sahih Muslim, Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawud, Imam Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi, bahkan beliau memberi catatan hadza hadisun sahih, ini hadis sahih kata Tirmidzi. Nasai, Imam Nasai riwayatkan juga di dalam Sunan An-Nasai. Imam Ibnu Majah riwayatkan juga di dalam Sunan Ibnu Majah dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadaihi hadwa mankibaihi idza iftataha shalah. Rasulullah itu selalu tangannya diangkat berjurusan pundak telapaknya, pundak manakala memulai sholat. Kata Imam Syafi'i, bukan Ibnu Umar doang, ada 12 sahabat Nabi yang bercerita bagaimana Nabi kalau takbir tangannya diangkat, tangannya. Nah, bagaimana caranya ngangkatnya? Bikasfin, tangannya dibuka, jangan digenggam, jangan kayaknya megang permen, kayaknya buka aja, buka. Di samping buka, jarinya jangan rapat. Ini namanya rapat. Renggangin dikit, jangan renggang banget, dikit aja, renggang dikit. Dengan cara ujung jari lurus dengan ujung daun telinga, ujung jari lurus dengan ujung daun telinga. Sejajar itu nempel enggak sih? Oh, itu nempelin contohnya.
jangan nempel, sejajar dengan ujung daun telinga. Apanya? Ujung jari. Hadisnya dari mana? Dari Sayyidina Wa'il bin Juhr. Beliau sampaikan, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi idaftataha as-salata hatta hadata udunaihi. Kata Imam Syafi'i, ini maksudnya ujung jari lempeng dengan ujung daun telinga. Ujung jari, jempol lurus dengan tempat anting. Ini tempat antingan sini, lurus jempolnya. Telapak tangannya baru lurus pundak. Mau laki mau perempuan, aturan ini sama. Nanti sedikit beda diketek, itu aja. Allahu Akbar. Ininya biar sama, ujung ini enggak lewat telinga, otomatis rada nekuk dikit. Kalau lempeng saudara bakal kelewat, kudu ditekuk dikit begini. Itu namanya lurus jempolnya daun telinga, si ujung ini lurus ini, telapak tangan lurus pundak. Laki-laki keteknya kebuka, perempuan ditempelin. Tapi udah pakai Rexona, biar udah pakai. Perempuan tutup aja dia, jangan dibuka, kudu rapet. Ini takbir, tangannya nih begini, jangan begini, jangan begini. Allah Akbar. Siapa ini? Allah Akbar. Ya, diatur. Ini kan ibadah. Saudara pikirin benar-benar, bawa bendera pusaka buat 17 Agustus itu latihannya lama timbang bawa doa yang habis dipasang sore dicabut lagi, ngelangkahnya majunya ditata. Itu mau cuman dipasang, mau ngadep presiden, ini mau ngadep yang nyipta presiden. Kudu benar ibadah, enggak boleh selagu-lagu, kudu ngaji. Enggak bisa kalau enggak ngaji, kudu ngaji biar benar. Kalau enggak ngaji macam-macam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada juga yang di atas. Allahu Akbar. Iya, enggak ngaji. Ada juga yang di bawah pusar. Allahu Akbar. Burungnya terbang kayaknya. Pahami, itu burung permanen. Tahu permanen nggak? Jangan takut terbang. Ini kudu bener ibadah ini. Jangan asal-asalan ngaji. Nggak bisa ndak ngaji. Hadis ini banyak. Dan hebatnya Imam Syafi'i, 3 keterangan hadis dijabarkan satu demi satu oleh Imam Syafi'i. Hadis Ibnu Umar, telapak tangan lurus sejajar pundak. Hadis Wa'il bin Hujr, ujung jari lurus dengan telinga. Ini harus difahami takbir ini biar kita benar. Tangan diangkat, Allahu Akbar. Bar tuh di sini, bar habis.
tinggal diturunin. Nanti kita ngomong turunnya, nanti ada ajaran lagi keempat kudu diturunin. Udah bar, tapi urutannya begini. Yang gede tuh kayak tadi, Allahu Akbar tuh paling gede ganjarannya. Nomor 2, Allahu Akbar, barnya di sini. Nomor 3-nya Allahu Akbar, barnya lurus, baru diangkat. Terserah saudara dah. Kalau kata saudara bilang begini, saya ini udah kebanyakan ganjaran, berat memikulnya kalau banyak-banyak, lagi pengen ngurang-ngurangin, ya suka-suka saudara. Tapi bagi kita yang merasa butuh ganjaran, ikuti tuntunan, ikuti ajaran, agar supaya kita benar. Orang takbir diajari nama Nabi Akbar gitu. Nanti faida kabbaro, apabila udah selesai takbir, hatta yadaihi, turunin lagi tangannya. Udah bar, turunin. Nah itu, tapi belum dibaca tulisan Arabnya, agar supaya kita tidak salah di dalam kita ibadah ini, supaya kita benar. Tangannya jangan di atas dada, di bawah dada, di atas puser, pusernya yang bodong tuh gitu. Jangan di bawah puser, jangan di atas dada. Allah, mau ngapain? Ini bakal diatur. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala an menjelaskan kenapa kayak begitu, sebagai isyarat mengagungkan kebesaran Allah dan berharap ganjaran pahala besar dengan mengikuti Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi tangan diangkat nih, enggak ada yang besar selain Allah, semuanya kecil. Urusan manusia kecil, urusan dagang kecil, jangan dibesar-besarkan. Yang besar cuman selain Allah kecil. Begitu makhluk takutnya sama Allah, jangan nama makhluk kecil dah. Begitu kecil. Itulah tangan diangkat, dibuka kalau orang laki. Tapi jangan ajarin bini begini, bini rapat, bini sama ibu-ibu rapat. Jangan takbirnya begini, mana kena kipas angin lagi. Ya Allah, kayaknya minyak cap gome ini baunya. Jangan rapat. Perempuan, jadi kalau ngangkatnya sama, cuman berbicara tangan ditempelin di ketek apa direnggangin, beda antara laki dan perempuan. Di sini dijelaskan dalilnya mana, kayak begini-begini nih, lil ittiba', dalilnya mengikut Rasulullah. Hadis yang tadi dibilang dari Ibnu Umar, dari Sayyidina Wa'il bin Juhr, dan masih banyak hadis-hadis betapa kudu tangan diangkat, cuman sunat
doang. Andai nggak diangkat, saudara nggak apa-apa, sholatnya tetap sah. Itulah cuman luput fadilah, ganjaran pahala besar, karena kurang mengikut teknis yang diatur oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa hadhil kaifiyatu, habis dah tuh ya, habis bacaan segitu ya. Wa hadhil kaifiyatu, mana wa hadhil kaifiyatu? Oh, di situ narohnya, mestinya harus dibuat baris tersendiri tuh sama yainya. Segini aja dah, nggak mau banyak-banyak, 3 aja. Masih ada 2 lagi yang belum kita bedah. Ya, moga-moga panjang umur, sehat walafiat, kita bedah lagi pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam. Ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silahkan. Wallahu a'lam.